Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Secara terminologi, puasa atau shaum atau siam adalah menahan diri atau imsak dari semua pembatal puasa sejak dari terbit fajar atau tulu al-fajar sampai tenggelamnya matahari atau ghurub asyams, disertai niat. Jadi, sebagaimana penjelasan dalam berbagai kitab fikih, mulainya puasa atau menahan diri dari makan dan minum serta pembatal-pembatal puasa lainnya adalah sejak terbitnya fajar shodiq. Hal ini ditandai dengan azan di waktu subuh. Namun kebiasaan di masyarakat, sekitar 10 menit sebelum azan sudah diteriakkan, imsak, 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 di masjid-masjid dan musola dan berkata, waktu makan dan minum telah berakhir. Orang-orang yang tidak paham pun kemudian segera menghentikan aktivitas makan dan minum sahurnya, bahkan melarang jika ada yang masih melakukannya. Apakah fenomena ini adalah hal yang sudah tepat dalam perspektif fikih Islam? Ternyata hal itu tidak tepat. Hal ini berdasarkan dalil. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian munculnya benang putih atau fajar shodiq dari benang hitam atau akhir waktu malam. Menghentikan atau melarang makan sahur karena imsak hanya berdasar sikap ikhtiyat atau kehatian yang sifatnya zani. Padahal ini tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran yang mendasarkan imsak pada kejelasan dan kepastian. Yang kedua, petunjuk Rasulullah SAW. Maka, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan subuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 592 dan Muslim nomor 1092. 3. Anjuran Rasulullah SAW untuk mengakhirkan sahur. Bersegeralah berbuka dan akhirkanlah sahur. Hadis riwayat Ibnu Adi 6-323. Ada kelemahan dalam sanadnya, tetapi memiliki syawahid sehingga naik derajatnya menjadi hadis hasan. Disebutkan dalam silsilah ahadits shahihah oleh Syekh Al-Albani nomor 1703. Yang keempat, perbuatan Nabi SAW yang masih makan sahur di waktu sekitar 10 menit sebelum azan subuh yang bertepatan dengan waktu orang di masjid atau musola meneriakkan imsak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu tentang tenggang waktu antara waktu makan sahurnya Rasulullah SAW dengan waktu azan. Beliau menjawab, sekitar masa membaca 50 atau 60 ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 575, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ahmad, dan lain-lain. Dari aspek al-fiqih al-waqi, sekarang sudah ada jadwal imsakiyah dan waktu sholat dengan perhitungan yang sedemikian cermat. Hasilnya sudah tersebar di media massa seperti televisi, radio, dan koran. Dibagikan gratis di jalan-jalan. Di waktu sahur, dari masjid-masjid sudah ada pemberitahuan persatuan waktu, ada tarhim sebelum azan subuh. Masing-masing rumah sudah punya jam untuk mengecek waktu, bahkan di HP masing-masing, dan seterusnya. Apakah masih butuh waktu ikhtiyati dengan meneriakkan imsak untuk melarang orang sahur, padahal belum waktunya? Bandingkan dengan zaman Rasulullah. Para sahabat dan para ulama mutaqaddimin, sarana dan fasilitas mereka tidak secanggih sekarang, tapi mereka tidak memandang perlu adanya untuk ihtiyati. Bahkan mereka berpendapat boleh makan dan minum walaupun dengar azan jika merasa yakin bahwa fajar shodiq belum muncul.
Dengan penjelasan di atas, maka tidak ada larangan bagi orang yang ingin sahur untuk makan dan minum sebelum azan subuh dikumandangkan, walaupun diteriakan imsak. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.